Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Pagi ini kita melanjutkan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan tadi malam. Ada pertanyaan baru, totalnya ada 13 pertanyaan. Itu lebih akeh daripada tadi malam. Baik, kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustaz, bagaimana jika merawat paman yang istrinya, bibi kandung sudah meninggal? Berarti yang bertanya perempuan ya? Yang bertanya perempuan yang familinya itu bibinya meninggal. Kemudian tinggal paman. Paman berarti pamannya paman sambung. Kalau bibinya meninggal, paman ini kan mahramnya adalah mahram musyaharah. Karena dia mahram karena nikah dengan bibi kita. Ketika bibinya sudah meninggal, berarti dia tidak mahram lagi. Sama dengan kakak ipar. Kakak ipar itu kalau misalnya adik, kemudian kakaknya meninggal. Bagaimana dengan suami kakak kita? Maka sudah bukan mahram lagi. Karena itu kalau ini karena berarti statusnya menjadi orang lain, bukan mahram. Kalau ada perempuan harus hati-hati. Kalau pamannya masih muda, Anda bisa menggantikan posisi bibi. Itu hati-hati maksud saya, karena dia sudah menjadi tanda petik orang lain, bukan mahramnya, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi begitu. Oke, satu. Yang kedua, bagaimana Ustadz hukumnya wanita yang mengambil jurusan kuliah yang isi kelasnya mayoritas laki-laki, kayak teknik? Ya nggak apa-apa toh. Itu ngapain? Ya boleh-boleh aja, misalnya Anda perempuan, satu-satunya perempuan, yang lainnya laki-laki semua. Ya nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi apa yang disebut sebagai pelecehan. Kemudian Anda tidak kemudian menjadi kehilangan feminitas, jadi maco, atau yang maco jadi feminis. Di prodi tertentu misalnya biasanya apa sih ngakeh wedok perbankan atau apa lagi pariwisata, prodi-prodi begitu biasanya sing akeh wedok, terus lanangnya cuma situ loro. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan tidak ada persoalan terkait dengan pelecehan perempuan atau kemudian menjadi kehilangan femininitas atau maskulinitas, itu aja. Jadi hukum kuliah di jurusan yang mayoritas, misalnya kalau Anda perempuan mayoritas laki-laki, ya nggak apa-apa. Yang penting dijaga hubungannya. Relasi antara laki-laki perempuannya tetap berjalan dengan baik. Oke, berarti selesai. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana jika berboncengan dengan yang bukan mahram, tapi untuk kepentingan organisasi dan keagamaan? Misalnya menghadiri sholawatan. Gimana? Katanya menarik ini. Tujuannya kemana, untuk baik atau tidak, goncengan bukan mahramnya tentu tidak pantas, tidak bagus, tidak benar. Kalau memang harus goncengan, milih yang wedok gonceng wedok, yang lanang gonceng lanang. Itu lebih elegan daripada Ustaz nggak popong, saya ini kok mau ikut yasinan, tapi goncengan bareng. Ya justru karena itu akhirnya juga nggak bagus. Jadi tolong tidak goncengan dengan yang bukan mahramnya. Kecuali kalau ojol, apa itu namanya, ojek online yang kepaksa memang harus begitu, itu pun masih kalau bisa diusahakan yang jauh lebih bagus, itu jauh lebih bagus. Jadi artinya jangan biasakan goncengan ini yang bukan mahramnya, muda dengan muda atau senior dengan senior. Senior dengan senior ada tuh kadang apa yang sering Pak Guru nguncang Bu Guru, tidak jarang terjadi loh.
karena dianggap biasa. Kan ini kanca guru toh. Loh, apa gak didelok murid teh? Yo bagaimana ngomongi murid teh gak goncengan Bu guru ambil Pak guru goncengan. Dan itu bukan mahramnya. Kadang kita lupa gitu. Artinya kadang kita sing diomongi yang cilik-cilik, sing mahasiswa gak entuk, siswa gak entuk. Tapi Pak guru ini sering goncengan, mbuh nang di acara apa? Acara webinar apa? Goncengan bareng. Enggak lah, coba kalau Anda yang jadi guru, laki-laki perempuan dijaga itu. Karena satu nggak benar, karena itu bukan istri Anda, bukan suami Anda kalau Anda sudah menikah. Itu kan? Coba sopo yang kalau Anda laki-laki, itu istri ini sopo yang Anda gonceng? Kalau Anda perempuan, Anda gonceng ikut numpang siapa? Itu bukan suami Anda. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ketika Anda jadi guru, itu kan akan dilihat muridnya. Itu loh bu guru biasa, sampai Pak guru. Apa tidak akan terjadi sesuatu yang nggak baik? Kan begitu. Jadi tolong apapun alasannya, kalau memungkinkan jangan goncengan. Walaupun mau berangkat ikut selawatan. Selawat apa biasanya? Pokoknya selawatan grup. Tuh, malah saya goncengan nih gini. Tukang selawatannya. Atau kadang kita kan mungkin ya, apa namanya? Kita kan ada sering tahu grup Hotmil Quran mahasiswa. Ini saat ini mau berangkat khataman Quran, tapi bareng runtang-runtung. Yo cobalah dipikirkan ulang. Itu gak pas. Gak benar. Walaupun mau berangkat khataman Quran sekalipun, bukan hanya selawatan, mau khataman, kok kosane, leko neng kita, gerutu gonjangan, loro bukan mahram lagi apa nih, walaupun yang kena khataman, itu perlu diperhatikan. Oke, yang ketiga, yang keempat Ustaz, bagaimana jika sangat terpaksa periksa sendiri karena nggak ada yang bisa menemani? Oh ini kasusnya perempuan periksa ke dokter sendiri, nggak ada koncone. Yo kalau sudah terpaksa ya sudahlah, tapi nggak usah diulang. Jangan sudah kelewat kan, tapi jangan diulang. Nanti terpaksa bolak-balik terpaksa. Maksud sih kayaknya koncone. Sehingga artinya kalau sudah lewat ya sudahlah. Tapi marilah kita menjaga ke depan jangan diulang. Kayak kemarin tiba-tiba ada mahasiswa saat ini pindu ke absen kan online lagi, pakai apa itu namanya e-learning ya, absen. Begitu izin WA dia bilang nggak absen. Saya bilang loh ngapain kamu udah 2 kali nggak absen? Ini Ustaz, alasan macam-macam biasalah. Sing sinyale pedot, sing leren macam-macam. Oke lah, karena sudah lewat nggak apa-apa, silakan. Wong udah lewat. Tapi yang ke depan jangan begitu, kan begitu. Sing keturun, melebu jam 6:30, aku masuk ketiduran Ustaz. Ada lagi yang, yo kalau sing etan-etan kan mestinya sudah padang. Ada mahasiswa yang Ustaz pas waktu Ustaz ngajar itu waktu di depan saya masih subuh, boleh nggak saya sholat dulu? Loh kamu di mana kok masih subuh? Saya di Mekah sekarang. Jadi dia tidak tahu acara apa. Pokoknya dia di sana. Pas kita ngajar sini jam 9, dia lagi subuh di sana. Yo kalau memang harus sholat subuh, yo emang harus sholat subuh, nggak perlu izin saya sholat. Kan harus sholat, tetapi kan ini yang perlu dijaga sholatnya. Oke, kembali ke sini begitu. Jadi usahakan kalau kita kemana tidak sendiri, tidaknya ke dokter loh ya. Kemana-mana jangan sendiri. Bahkan kan sering saya nyampaikan, mungkin Anda akan apa namanya? Apa jenenge? Belajar bersama, belajar kelompok. Kelompok itu cuma wong loro. Laki-laki perempuan. Ini kelompok spesial. Jadi, jangan begitu. Jadi usahakan tidak pernah hanya berdua. Oke,
Ini pertanyaan dari alumni. Bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh? Oh, untuk mendapatkan ya harus dicari. Ya kalau nggak dicari, yo nggak ketemu. Yo bagaimana kalau nggak nyari bisa dapat? Yo harus dicari. Nah, persoalannya bagaimana nyarinya? Nanti di pasar kamu. Loh, yang jelas kan jodoh itu rizki. Rizki itu harus dicari karena kalau Qur'annya kan apa istilahnya? Qur'annya itu kan kuncinya gini. Jadi mikirnya gini, jodoh itu bagian dari rizki. Rizki itu udah ditanggung oleh Allah, tetapi syaratnya kita harus bergerak. Kita harus aktif. Karena rizki itu kalau kita diem aja, maka nggak akan datang. Bukan gini, ada rizki yang memang sudah ditentukan, tapi kan ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi artinya, kalau di dalam hadis kan juga dikatakan, burung itu ditanggung juga rizkinya, tetapi dia harus keluar dari sarang, toh. Kalau Qur'annya kan apa istilahnya? Anda nanti bisa cek. Tetapi kan ada kalimat, kita harus bergerak untuk menjemput rizki. Nah, karena jodoh itu termasuk rizki, maka kita juga harus bergerak menjemput jodoh itu. Jadi gak kok melungker bendino ning kamar, jodohku gak teko-teko ya. Enggak, tapi harus bergerak. Bergerak itu artinya berusaha, ikhtiar. Caranya gimana? Kan bisa toh cara mungkin dengan titip koncone, Mbak, sama duwe konco lanang. Kan itu bagian dari ini toh, atau orang tuanya yang kemudian saling kenal. Ini masalahnya ini, Ustaz. Kalau di sini dikatakan gini, kita itu tidak punya riwayat dekat dengan lawan jenis. Loh, ya itu bagus lah. Artinya kan bagus karena berarti dia nggak pernah pacaran. Nah, tetapi kan bukan berarti diem, tetapi satu, kita bisa silaturahmi. Salah satu yang memudahkan rezeki kita kan silaturahmi. Dulan beengko untuk mase koncone. Kan begitu loh. Banyak tuh kasus nikah itu kan karena apa ya? Pertemanan, nggak kenal sendiri. Kalau pengalaman Ustadz sama ibu itu kita nggak pernah kenalan sendiri. Karena ibu dulu itu koncone adiknya Ustadz seangkatan di S2-nya. Yo lewat jalur peradian. Kan begitu toh? Artinya kadang nggak kita langsung kenal dewe, tapi mungkin lewat tadi ngaji online, kemudian nulis neng grup. Diperlukan, saya butuh jodoh Ustaz. Kan itu salah satu bentuk ikhtiar. Banyak toh kasus nikah kemudian ada ke ustadz siapa, kemudian ustadznya punya santri laki-laki, terus ketemu. Artinya kan ikhtiarnya banyak, bisa silaturahmi, bisa macam-macam. Itu salah untuk menjemput. Kalau diem aja di rumah yo, orang tua juga nggak pernah ngasih informasi yang lain, ya kita kan juga nggak tahu. Tidak, jodoh bukan harus kemudian kita sendiri yang harus berkenalan, tetapi banyak jalur. Tapi intinya adalah bahwa ada ikhtiar, ada usaha. Tentu Anda yo namanya juga kita berusaha. Salah satunya selain dengan silaturahmi dan yang lain, kan kita juga harus mempersiapkan diri toh. Kalau Anda perempuan macak sing ayu, sing lanang ganteng, ya ning omah wis gawe dasteran, pas ketemu koncone orang tua kemudian wis kayaknya nggak ada respon dan namanya orang itu juga penting. Oke, ada nggak amalannya? Oh ada, dungo amalannya. Kan kemarin ada toh doa mendatangkan, atau kemarin apa toh? Mendatangkan rezeki. Allahumma kemarin yang di-share tante itu kan. Ustaz sudah pernah kemarin ada doanya. Coba nanti dicari di grupnya pondok. Oke. Yang keenam, Ustaz, bagaimana prosedur ta'aruf menurut Islam? Ini kayak SOP gitu ya. Operasional. Prosedurnya
Kalau ingin ta'aruf berarti satu tidak boleh kita akan kenalan, tetapi kan tidak boleh melampaui batas goncengan. Kalau enggak, untuk apa gitu kan? Kalau pengalaman kami, keluarga kami, biasanya gini, ini si laki-laki sama perempuan orang tua saling kenalan untuk menjodohkan. Kemudian yang bersangkutan ditemukan, langsung ketemu di rumah. Mbak, sampean tak ta'arufno karo ini. Laki-laki juga dibilangi, sampean tak ta'arufno dengan ini, besok ketemu di rumah. Setelah ketemu, sampean bisa ngomong, saya kasih waktu 2 jam untuk saling menyapa dan ini. Kira-kira memungkinkan enggak? Kan begitu toh. Jadi orang yang benar niat untuk menikah nggak perlu pacaran. Karena begitu dia langsung kenalan, kemudian langsung menjajaki untuk serius. Sama dengan ini loh, kalau Anda ingin beli baju, serius ingin beli, itu kan nggak perlu mubeng neng pasar digolek itu. Begitu karena kita sudah niatnya tenanan. Beda kalau Anda ndak niat beli, mubeng neng sardo, nama toko itu, maaf tidak menyebut nama toko. Jadi misalnya kita ke toko, mubeng kadang juga nggak ketemu toh, karena memang niatnya nggak beli. Sama dengan orang yang pacaran. Pacaran tuh niat nikah nggak? Belum tentu toh. Kadang yang banyak itu hanya seneng-seneng aja. Tapi coba Anda yang teman-teman Anda, coba Anda tanya, kapan nikah? Kan biasanya, belum lah, ini kan cuma kita masih kuliah. Loh, kalau nggak ada niat nikah ngapain runtang-runtung? Jadi ta'aruf itu artinya sesungguhnya kita sudah niat serius untuk nikah. Kalau kita sudah niat nikah, kita langsung kenal, oke, kira-kira cocok enggak? Kalau kita merasa sama dengan Anda beli baju itu, oh iya ini apik, cocok, ya langsung kita bungkus. Nah cocok ya langsung, kapan bapak sampean rene ning omah? Kan begitu toh? Karena kita sudah dewasa, tidak lagi main-main, dan itu permainan yang nggak benar. Jadi artinya kalau kita itu memang niat ta'aruf, niatnya memang kita nikah, bukan kayak orang pacaran yang nggak jelas nikah. Itu prosedurnya. Tidak perlu goncengan, tidak perlu pegangan tangan, karena kan bukan itu. Pegangan tangan, goncengan, bayar SPP nih, bayar kosane, nggak situ. Niat nikah aja nggak ada, kan nggak benar. Oke, sampai 6. Ketujuh, Ustaz, gerakan sholat yang dicontohkan Nabi itu yang bagaimana? Karena banyak sekali versinya, saya jadi bingung. Gerakan sholat yang dicontohkan Nabi jelas, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, kan itu yang dicontohkan Nabi. Itu kan nggak ada perbedaan. Perbedaannya biasanya adalah persoalan-persoalan yang kecil. Satu, sendakep apa enggak. Kenapa kemudian para ulama itu berbeda pendapat, sendakep dan ada yang tidak sendakep? Karena memang ketika itu tidak muncul, tidak didapatkan informasi hadis yang jelas tentang Kanjeng Nabi itu sendakep apa enggak toh? Nabi itu kan ketika beliau sholat, beliau hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti saya sholat. Alhamdulillah Nabi itu sholatnya mesti ngarep. Nah, kita kan sholatnya yang guri. Jadi yang ketok, yang kita itu bisa lihat, oh sholatnya sendakep, karena sholat kita di belakang. Nabi itu sholatnya di depan. Karena beliau nanti di depan, kita kan nggak tahu beliau sendakep apa enggak. Kan beliau kan gak koyok gawe batik ini. Beliau kan gawe jubah besar, pakaian Arab. Nah, itu kan nggak ketok. Ini Nabi itu sendakep apa enggak? Karena Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang mazhab yang lain itu ketika itu tidak mendapatkan dasar yang sorry, yang jelas. Nabi itu sendakep apa enggak, maka kemudian mereka beristihad sesuai dengan konteks. Itu Anda bisa baca di dalam hadis, di dalam kitab Mizanul Kubro, karya Sa'roni. Itu perbandingan mazhab dengan konteks-konteks tertentu. Karena beliau tidak mendapatkan, ingat para madzhabul arba'ah itu hidup sebelum hadis Bukhari Muslim ditulis.
Bukhari Muslim itu setelah Madzhabul Arba'ah. Jadi ketika Imam Syafi'i hidup, Imam Malik hidup, hadis Bukhari Muslim belum ditulis loh ya. Mulanya kita harus paham itu. Nah, ketika itu karena Bukhari Muslim belum ditulis, para imam madzhab itu golek hadis dewe. Dan itu nggak mudah. Nah, karena beliau tidak mendapati hadis yang jelas, Nabi itu sedekap apa enggak, maka kemudian mereka berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang pantas, yang sopan, itu kalau kita menghadap orang yang kita hormati, itu sedekap. Kayak gitu. Kalau Anda yang ngadep yai, ngadep bunyai yang kita hormati kan dingklu karo sedekap. Kenapa? Itulah paling sopan. Kalau di dunia paling sopan begitu, maka sholat itu juga begini. Jadi sedekapnya itu dianalogikan gitu. Imam Malik enggak, yang sopan itu enggak sedekap tapi tegak lurus kok tentara. Jadi itu hasil karena tidak mendapatkan informasi ketika itu. Jadi perbedaan pendapat itu hanya terkait dengan furu'iyah, varian yang itu tidak termasuk rukun, sedekap atau tidak masuk rukun. Nah, sehingga tidak perlu bingung karena yang harus clear jadi satu, nggak boleh berbeda pendapat itu yang terkait dengan rukunnya, berdiri, i'tidal, ruku, nggak ada perbedaan pendapat. Nabi jelas contohnya, nggak ono sholat kemudian ada hadis Nabi nggak usah ruku langsung, nggak ada. Nabi mesti ruku, Nabi mesti i'tidal. Perbedaannya hanya termasuk varian dan itu tidak membatalkan, tidak berpengaruh. Itu yang dicontohkan Nabi. Yang lain yang dicontohkan Nabi itu yang mungkin beda adalah lamanya rokaat, lamanya gerakan. Kalau beliau Nabi itu kalau sholat jamaah jadi imam, biasanya rukuk sujudnya tidak terlalu lama. Kayak kita lah, kita banget. Kita itu kan nggak terlalu lama. Tapi lah beliau sholat tahajud, sholat malam sendiri, maksudnya sholat malam untuk sholat sunnah itu suwe banget. Masih ingat hadis kemarin, hadis sholat ya, yang ngaji apa pagi itu, Adkar. Nabi itu mari maca Fatihah, Baqarah, mari Baqarah, Maidah, sampai kemudian koyoke kita ampun deh, lah misalnya makmum Nabi delok suwene. Lu sahabat sendiri, sahabat Anas, karena banyak toh sahabat yang ikut makmum sholat malam yang sama-sama nggak kuatnya. Lu sholatnya lu suwe Nabi itu kalau sendiri. Jadi artinya begini, gerakan sholat yang dicontoh Nabi itu enggak ada perbedaan. Semuanya lengkap, sama, hanya perbedaannya terletak kepada aspek-aspek yang sifatnya varian yang itu tidak terkait dengan sah tidaknya. Yang lain misalnya begini, ketika Nabi duduk di antara dua sujud, Nabi itu baca apa? Baca apa enggak? Sebagian mengatakan enggak, loh kok kenapa kok enggak? Loh saya lu enggak dengar, kata sahabat. Nabi itu moco enggak ada suaranya. Yang sahabat yang lain, moco. Loh kok tahu lah moco? Lu jenggotnya Nabi bergerak-gerak, berarti moco. Cuma moco apa? Enggak tahu, wallahu alam. Kemudian setelah belakangan banyak hadis diverifikasi. Oh ternyata ada hadis-hadis yang memerintahkan kita moco tertentu. Ruku kemarin, karena itulah kemarin kita nemukan hadis kalau ruku moco subhanarabbiyal azimi, kalau sujud ternyata moco subhanarabbiyal a'la, kalau duduk ada bacaan tersendiri bifirli itu setelah diverifikasi belakangan. Tapi pada mazhab ternyata itu belum terverifikasi sehingga nggak muncul. Jadi artinya kembali ke sini salat yang dicontohkan Nabi nggak ada perbedaan, semuanya sama. Perbedaannya itu hanya pada tingkat varian sunnahnya, bukan rukunnya. Itu 7. Kita akhiri sampai 13 lah ya, separuh. Ustaz, kenapa kalau saya ketinggalan tidak sholat maghrib merasa berdosa, tapi kalau ketinggalan sholat asar kok nggak berdosa ya? Tidak merasa berdosa. Ya berarti ada yang salah. Karena mestinya tidak hanya sholat maghrib loh ya, sholat apapun itu merasa bersalah.
Kalau kita tidak merasa bersalah, berarti ada sesuatu yang nggak pas di dalam perasaan kita. Jangankan sholat fardu. Kalau kita sudah biasa, misalnya nggak duhaan, kita sudah biasa duha, kemudian ketika itu nggak duha, itu nggak enak banget. Itu sunnah loh. Apalagi kalau wajib. Kalau kemudian, kalau saya nggak sholat asar itu merasa kok biasa aja ya. Ya berarti harus dipikirkan ulang. Kenapa kok bisa begitu? Normalnya nggak begitu. Normalnya itu kalau kita tidak sholat itu mesti merasa bersalah karena ada kewajiban yang tidak kita lakukan. Kok sampai tidak hanya sholat asar atau apapun, pokoknya kalau ketika kita merasa tidak bersalah ketika melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, maka berarti ada yang salah dalam pikiran kita. Sama dengan ketika tidak hanya sholat loh, Anda UAS nyontek, merasa bersalah nggak? Atau merasa nyontek bagian dari prestasi? Enak tahu istilahnya apa gitu? Posisi menentukan prestasi. Bien. Itu berarti ada yang salah di dalam perasaan kita. Karena bagaimana mungkin kita itu melakukan sesuatu yang nggak baik tapi nggak merasa bersalah? Itu berarti ada yang perlu kita pikirkan ulang. Yang ke-9, Ustadz, bagaimana caranya membuka rumah yang dipagari oleh seseorang? Itu rumahnya sopo yang mau dibuka tadi? Rumahmu dewe. Kalau rumahmu dewe kenapa dipagari orang? Saya nggak tahu pagar gaib caranya buka ya apa. Kalau pagar biasa kan tinggal gembok itu buka. Kalau Anda pagar biasa kan begitu aja. Kali pagar gaib, maaf saya nggak tahu. Nggak bisa. Biasanya mau coba bismillah aja. Gampang lah. Nanti nanya ya yang bagian ini, nanya kepada yang tahu pagar gaib. Kalau Ustaz nggak ngerti. Gini, yang ke-10. Ustaz, ketika sholat jamaah, bacaan imamnya tidak jelas. Apakah sholatnya sah? Maksudnya nggak jelas itu nggak kerungu jelas, atau sholat bacaan fatihahnya itu nggak fasih, maksudnya begitu. Kita masih ingat ngaji sulam. Salah satu syarat rukunnya jamaah bagi seorang makmum adalah keyakinan bahwa sholatnya imam itu benar. Kalau kita tahu sholat imam itu gak benar, maka makmum kita nggak sah. Jadi kok ini sholatnya imam sah atau enggak? Kalau Anda yakin itu nggak sah, maka jamaah Anda nggak sah. Bukan sholat Anda, jamaahnya yang nggak sah. Karena itu ketika kita berjamaah kita harus tahu imamnya itu sah. Misalnya kalau Anda imamnya tadi mbak tadi harus batal loh, Anda tetap makmum dia, maka makmum Anda tidak sah karena Anda meragukan kesahan sholatnya imam. Jadi kalau salah satu syarat rukunnya seorang makmum haruslah yakin bahwa imam kita itu sholatnya sah. Kalau kita nggak yakin, maka jamaah kita nggak benar. Jadi kalau pertanyaannya, bacaan imam kita nggak jelas. Kalau nggak jelas itu dimaknai, kita nggak begitu dengar, nggak masalah. Tapi kalau dimaknai nggak jelas itu maksudnya tajwidnya nggak benar, sehingga menjadi salah, maka sholat Anda yang nggak sah. Sholat jamaahnya yang nggak sah. Jadi ya, sehingga Anda harus mengganti dengan niat tidak makmuman, sholat sendiri. Oke, yang ke-11, bagaimana hukumnya sendawa? Sendawa itu gelegeen ya? Ketika sholat gelegeen, gak apa-apa karena gelegeen tidak membatalkan wudhu. Loh, Anda kan bolak-balik mari kekenyangan kan sholat, cik gelegek, ya gak apa-apa. Gelegeen tidak termasuk membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah kentut lewat bawah. Kentutnya lewat atas, enggak termasuk membatalkan. Loh, kentut tapi sendawa kan podo beda metune to. Loh, kan podo itu udara dari perut maksudnya. Yang satu lewat bawah, satu lewat atas. Lewat atas itu tidak membatalkan. Sehingga enggak masalah.
Yang ke-11, nah, yang 12 kurang 1 ya. Jangan khawatir, ini ngantuk banget sini pondok. Ustadz, apakah boleh kita mengganti sesuatu yang dulu pernah kita ambil tanpa bilang dengan diganti dengan sedekah atas nama orang tersebut tanpa sepengetahuannya? Boleh. Biasanya santri itu ini, santri nakalan, mangan yang warung, juga roti 5 ngomongnya telu. Sering loh, itu laporannya santri dulu, tapi lah sekarang enggak lah. Santri sekarang kan lebih jujur. Biasanya begitu neng warung pondok, neng warung kampus, di warung sekolah. Dulu kita pernah ngambil barang yang kita tidak bilang, maka berarti itu menjadi pencurian toh, maka kan harus kita kembalikan. Nah, tapi lah saya bilang nggak berani. Mak, kalau ngapunten debian, kalau kuliah niku sering juga wejine jenengan gak bilang. Maka itu harus dikembalikan. Normanya harus bilang. Tapi lah gak wani bilang yo. Ini suwe nih masalah Ustaz. Kalau zaman SD, tapi saya eling, saya biyen urung bayar misalnya. Ketoke ana sing pengalaman. Nah, maka boleh mengganti dengan cara bersedekah. Kemarin udah bolak-balik Ustaz sampaikan, kalau menurut Imam Sadili, kita ngaji Minahus Saniyah itu, semua barang yang kita ambil yang itu bukan milik kita tanpa izin, maka itu kedoliman. Kedoliman itu akan menjadi beban di akhirat nanti. Karena itu kita harus mengembalikan barang itu pada yang punya. Kalau tidak memungkinkan untuk mengembalikan langsung kepada yang bersangkutan, karena mungkin orang yang sudah nggak ada, maka kita sedekahkan sebanyak yang kita ambil, kita sedekahkan, kemudian atas nama orang itu. Ya Allah, niki saya masukkan kotak amal, harga weji itu 5 dulu yang tak makan. Harganya sekian, tak sodakoh nih, ini pahalanya beliau, yang barangnya dulu saya ambil. Maka boleh. Memang harus begitu, bukan hanya boleh. Memang harus dikembalikan. Cara mengembalikannya, normanya dikembalikan pada yang punya. Tapi kalau banyak hal alasannya tadi, ya silahkan disedekahkan atas nama beliau boleh. Oke, yang terakhir. Pas. Ustadz, berapa minimal bacaan tasbih ketika sujud dan ruku? Minimal 3. Itu standarnya. Lai 1, nanti terlalu cepat. Paling enggak mau tasbih ping 3, subhanallah alhamdulillah subhanallah. Jadi dengan 3, kenapa 3? Para ulama itu akan menghitung kira-kira yang bisa tumakninah kapan. Kalau cuma 1, subhanallah, baru nyenggol sujud misalnya, baduke lagi nyenggol lantai, subhanallah, balik toh. Karena itu akan sulit untuk tumakninah. Karena itu kalau ulama ngajar kita paling enggak baca 3. Boleh lebih, boleh. Subhanallah peng 10 boleh, lebih ya boleh. Ustaz, saya itu kalau cuma 10 kali itu rasanya kurang tenang. Peng 21 ya silakan, boleh lebih. Minimal 3 lah, minimal 3 kali mau tasbih, rukuk dan sujud. Sehingga kemudian sholat itu, kita sering menyampaikan, sholat itu adalah cara kita untuk bertemu dan membersamai Allah SWT. Jadi bersama Allah. Karena itu karena kita ingin senantiasa bersama Allah, marilah kita nikmati kebersamaan dengan Allah itu dengan baik. Kan itu sholat, gunakanlah sebagai sarana untuk itu. Kita tidak mungkin bersama Allah dengan cepat. Jadi artinya, selain nggak etis, itu juga nggak logis. Cobalah Anda bayangkan, Allah itu adalah yang tercinta, yang kita ingin nanti di akhirat itu senantiasa bersama Allah. Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Maka bagaimana mungkin kita itu mengaku mencintai Allah tapi sholatnya cepet banget? Karena yang dunia aja kalau ketemu yang tercinta maunya lama, nggak mau sedikit. Anda naksir banget pada seseorang, kemudian lagi ketemu, ya wis ya, aja suwe-suwe, kan nggak mungkin toh. Wis bolak-balik, Mbak, kita ketemu ya liburan, wis suwe gak ketemu, begitulah ketemu, assalamualaikum, udah jangan lama-lama, ya nggak mungkin toh. Kita mesti akan merasa ingin lama bersama yang tercinta.
Loh, dengan Allah itu adalah maha tercinta. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak mau lama? Karena itulah kalau sholat itu cepat dan tidak bisa menikmati, maka kan benar tak kita itu ingin bersama Allah. Marilah kita manfaatkan sholat itu dengan tenang, dengan baik, karena itu adalah sarana kita untuk bersama yang tercinta. Sama selain sholat, ada hal lain yang kita perlu nikmati, adalah ketika kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu seperti kita membaca WA yang diberikan oleh yang tercinta. Lah enek WA sing dari orang spesial itu kan gak diwaca ping pisan. Diwaca maneh sampai hafal kalimat hurufe. Kenapa? Karena kita merasa tenang dengan membaca itu. Kita maca Quran itu kan membaca dari kalam yang tercinta. Marilah kita maca Quran dengan menikmatinya. Itu mestinya begitu. Oke, saya kira begitu. 13 pertanyaan terjawab dengan baik. Semoga bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau tidak, saya mohon maaf, mungkin ada yang nggak sesuai atau sesuatu yang menyinggung perasaan soal weji mengambil di waktu SD. Oke. Al-Fatihah. Manafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladifa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatin lana bidinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladifa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.